Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Tolong beri hikmat-Mu supaya kami yang mendengar dapat mengerti dan dapat memahaminya dengan baik. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikannya, kiranya Tuhan juga beri hikmat-Mu supaya dapat menyampaikannya dengan baik, sehingga dapat diterima dengan baik pula. Dengan demikian kami sama-sama mendapat berkat melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohonkan pertolongan Engkau. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Focus on Eternal Matters. Berfokus pada hal-hal abadi. Kita akan mendasari renungan ini di dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa.
Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang tokoh yang bernama Musa. Musa ini adalah salah satu tokoh pahlawan iman yang kita bahas dalam tema bulan ini. Musa ini selain menjadi tokoh iman oleh orang-orang Kristen, ia juga tokoh yang besar dan terkenal di golongan orang Israel. Karena ia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tak hanya itu saja, melalui Musa juga Taurat diberikan kepada bangsa Israel dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain. Mari kita kembali melihat ayat yang telah kita baca. Dikatakan di situ bahwa Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Tentunya yang dimaksud setelah dewasa ini mengartikan dua hal. Pertama, dewasa dalam umur, yang kedua dewasa dalam kerohanian. Ia menolak disebut anak putri Fir'aun. Tentunya tidak hanya berkata-kata saya tidak mau menjadi anak putri Fir'aun, tetapi ada tindakan yang mengindikasikan bahwa ia menolak menjadi anak putri Fir'aun, yaitu membunuh orang Mesir. Tindakan itu sudah dipertimbangkan oleh Musa karena ia sudah dewasa. Dengan demikian ia siap menerima konsekuensi dari yang ia lakukan. Konsekuensinya adalah dia tidak bisa lagi menikmati kemewahan hidup sebagai pangeran di Mesir yang bergelimpangan harta dan segala sesuatunya. Itulah konsekuensi dari pilihan Musa yang memilih untuk menderita sengsara sebagai buronan dan hidup dalam kekurangan serta keterbatasan. Ia menganggap hidup sengsara dan menderita lebih baik daripada hidup bergelimpangan harta, tetapi menumpulkan hati nuraninya, mematikan imannya. Tindakan itu dilatar belakangi oleh karena iman yang bertumbuh. Jadi dari iman orang tua Musa diwariskan kepada Musa, lalu iman itu bertumbuh dewasa yang menjadi dorongan untuk melakukan tindakan iman. Iman seperti itulah yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Musa, yaitu fokus pada masa yang akan datang. Fokus pada kekekalan. Bukankah tindakan membunuh orang Mesir itu hal yang beresiko tinggi? Tindakan iman yang kedua adalah melerai orang Israel yang sedang bertengkar. Tindakan melerai sebenarnya adalah tindakan yang baik, namun ketika orang yang dilerai itu tidak terima, bahkan ia malah mengancam untuk melaporkan pembunuhan yang dilakukan Musa itu kepada orang Mesir. Situasinya malah berubah lebih buruk dari yang diduga. Selain mendapat ancaman pembunuhan dari Fir'aun, ia juga mendapat penolakan dari bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Hal itulah yang menyebabkan Musa lari ke padang gurun di wilayah Midian. Melalui Musa, kita dapat menyimpulkan bahwa iman adalah alasan dari semuanya itu. Melalui iman yang bertumbuh menuju kedewasaan rohani dan dilanjutkan dengan tindakan nyata dari kedewasaan rohani tersebut, sehingga membuahkan tindakan-tindakan iman. Bila kita melihat apa yang terjadi pada diri Musa itu, penggeraknya adalah iman yang fokus pada kehidupan kekal, fokus pada kekekalan. Berkaca dari Musa, seorang tokoh iman yang luar biasa, ada beberapa kesadaran dalam diri Musa yang membuat ia berani melakukan tindakan itu. Pertama adalah Musa menyadari bahwa hidupnya sementara. Penyadaran bahwa hidup ini sementara membuat Musa tidak takut mati. Bagi Musa, mati sekarang atau nanti sama saja. Penyadaran itu membuat Musa mau dan berani mengambil tindakan yang beresiko tinggi, yaitu membunuh orang Mesir. Tindakan ini bisa membuat Musa dibunuh oleh prajurit-prajurit Mesir atau juga bisa dibunuh oleh keluarga dari orang yang dibunuh Musa tersebut. Namun ia tetap melakukannya, asal bisa menggenapi rencana Tuhan. Jadi, penyadaran diri bahwa hidupnya sementara membuat Musa bisa fokus pada kekekalan yang tidak terpengaruh oleh kehidupan yang sementara ini.
Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Musa lama sekali untuk dewasa? Mengapa harus menunggu umur 40 tahun baru ia berani melakukan tindakan tersebut? Pastilah ada hambatan-hambatan pada Musa. Oleh sebab itu, mari kita mencoba melihat apa yang menjadi hambatan Musa. Kira-kira ada 2 hambatan besar yang menghambat Musa itu. Pertama adalah dalam diri Musa sendiri, yang kedua adalah di luar Musa. Penyebab-penyebab intern terhambatnya Musa dewasa dalam iman pertama adalah kurang iman. Memang, sejak kecil Musa sudah mewarisi iman orang tuanya yang mengasuh selama masa sapi. Namun, setelah itu tidak ada lagi yang memberi masukan buat Musa. Tidak ada yang mengajar Musa tentang Tuhannya orang Israel. Saat lewat masa sapi, Musa tidak belajar lagi tentang Tuhannya orang Israel lagi. Tetapi belajar tentang dewa-dewi Mesir, pendidikan Mesir, peradaban-peradaban Mesir, dan lain-lain. Selama itulah Musa berada dalam bayang-bayang Mesir dan dewa-dewa Mesir, serta ibu angkatnya yaitu putri Fir'aun. Jadi, dewa-dewa Mesir dan pendidikan Mesir, tradisi-tradisi Mesir, dan lain-lain membayangi Musa dari hari ke hari. Setidak-tidaknya hal-hal itu sedikit banyak mengganggu iman Musa. Orang tuanya berkata ini, putri Fir'aun berkata itu. Orang tuanya berkata harus menyembah Tuhan Allah Israel. Putri Fir'aun berkata kamu harus menyembah dewa ini dan itu, dan seterusnya. Tentunya hal itu membuat Musa bimbang dalam kepercayaannya sehingga menghambat kedewasaan iman Musa. Dengan demikian, kedewasaan Musa terhambat salah satunya oleh karena kurang iman. Lalu yang kedua adalah kurang pengetahuan firman Tuhan. Kurang pengetahuan firman juga menjadi hambatan bagi Musa untuk bertumbuh dewasa. Musa besar sebagai pangeran di Mesir, jadi kemungkinan besar apa yang dipelajari adalah hal-hal tentang Mesir. Tuhannya orang Mesir tentu berbeda dengan Tuhannya orang Israel. Tradisi orang Mesir tentunya berbeda dengan tradisi orang Israel. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya. Sehingga memungkinkan Musa menyembah dewa-dewa orang Mesir, berkelakuan seperti orang Mesir, bertradisi seperti orang Mesir, dan lain-lain. Tiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, Musa didoktrin pengetahuan-pengetahuan tentang Mesir, all about Mesir, semua tentang Mesir. Kedewasaan Musa menjadi terhambat oleh karena kurangnya pengetahuan firman Tuhan dan mengetahui Tuhannya orang Israel, karena ia tidak hidup di antara bangsanya yang menyembah Allah Israel. Lalu, hambatan yang ketiga adalah kurang pengalaman bersama Tuhan. Pengalaman-pengalaman hidup Musa kebanyakan merupakan pengalaman-pengalaman dengan kepercayaan Mesir dan pengalaman-pengalaman dewa-dewa Mesir dan seterusnya. Sehingga bisa dikatakan Musa minim pengalaman bersama Tuhan orang Israel. Tiap hari Musa melihat persembahan korban kepada dewa-dewa Mesir. Tiap hari mungkin juga Musa ikut orang tua angkatnya yaitu putri Fir'aun mempersembahkan korban kepada dewa-dewi Mesir dan seterusnya. Dengan demikian, kedewasaan Musa terhambat salah satunya juga oleh karena kurangnya pengalaman bersama Tuhan. Baru setelah Musa hidup di padang gurun bersama mertuanya Yitro, disitulah baru pengalaman bersama Tuhan itu terjadi atas kehidupannya. Dari kejadian demi kejadian, dari peristiwa demi peristiwa, barulah Musa dipanggil oleh Tuhan menjadi pembebas atas bangsa Israel. Lalu, penyebab-penyebab eksternal terhambatnya Musa dewasa dalam iman. Pertama adalah situasi dan kondisi di sekitar. Keadaan di mana Musa tinggal tentunya tak lepas dari peraturan demi peraturan. Misalkan saja ia harus mentaati perintah Fir'aun, mentaati peraturan yang ada di Mesir, mentaati ketetapan-ketetapan yang ada di Mesir. Hal-hal itu menjadikan Musa tidak bisa bertindak bebas. Kedewasaan Musa terhambat oleh karena faktor lingkungan di mana ia tinggal dan dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Dengan menyembah berhala, menyembah dewa-dewi Mesir, dan lain sebagainya. Lalu hambatan eksternal kedua adalah situasi dan kondisi orang-orang di sekitarnya.
Hal ini juga mempengaruhi Musa di dalam pertumbuhan imannya, karena bagaimanapun juga orang-orang di sekitar Musa, baik Fir'aun, putri Fir'aun, pendidik-pendidik di Mesir yang mendidik Musa, tentara-tentara Mesir, dukun-dukun Mesir, jimat-jimat Mesir yang ada di dalam kehidupan Musa tiap harinya, hampir dipastikan semua orang-orang yang berada di lingkungan Musa adalah orang kafir yang tidak percaya Tuhannya Israel, Tuhannya orang Israel, orang penyembah dewa-dewa Mesir yang dilihat oleh Musa setiap harinya. Dengan demikian, kedewasaan Musa terhambat oleh karena faktor orang-orang di lingkungan Musa itu sendiri. Ketika kedewasaan terhambat, otomatis fokus Musa juga terganggu, sehingga Musa belum bisa melakukan tindakan iman yang dewasa tersebut. Jadi, kurangnya iman, kurangnya pengetahuan, dan kurangnya pengalaman, serta situasi kondisi lingkungan maupun orang-orang yang ada di lingkungan kita, itu semua menghambat pertumbuhan kedewasaan iman kita yang tidak bisa fokus pada kekekalan. Oleh sebab itu, lakukan sekarang tindakan iman yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk selaras dengan kehendak Tuhan, yang mungkin itu bertentangan dengan logika atau akal sehat kita. Lakukanlah segera. Ingat bahwa hidup kita sementara adanya. Jangan fokus pada yang sementara, tetapi fokuslah pada kekekalan atau keabadian. Jangan sampai kita lupa bahwa manusia memerlukan kebutuhan rohani yang harus diisi oleh firman Tuhan setiap hari untuk terus-menerus dapat fokus pada kekekalan. Melalui firman Tuhan, melalui pengalaman bersama Tuhan, melalui persekutuan dengan Tuhan, dan juga melalui persekutuan dengan orang-orang percaya akan membuat kita terus dapat tersadar dan diingatkan untuk terus fokus pada kehidupan yang akan datang maupun kekekalan. Lalu hal yang kedua yang menjadi penyadaran Musa setelah dewasa adalah Musa menyadari bahwa dunia ini pun sementara. Penyadaran Musa bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara membuat Musa bertindak benar. Ia melakukan tindakan pada saat ia siap menderita, siap mengikuti rencana Tuhan selanjutnya. Kalau tetap di Mesir, ia sampai mati pun akan tetap di Mesir. Akan seperti itu, tidak bisa menerima janji yang Tuhan berikan. Musa sadar bahwa pemerintahan Fir'aun akan berlalu. Musa sadar putri Fir'aun akan mati. Musa sadar kekuasaannya menjadi putri Fir'aun pun sementara dan akan berlalu. Hal itu yang membuat Musa bertindak benar, fokus pada kekekalan. Cerita tentang Musa ditulis juga oleh Lukas yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 23-29. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membacanya di rumah masing-masing. Ini adalah pembelaan Stefanus saat menghadapi ancaman dari orang Yahudi, di mana ia menyamakan bermaksud baik namun direspon tidak baik. Demikian juga Musa bermaksud baik melerai orang Israel yang sedang bertengkar, namun ditanggapi berbeda. Dari ayat ini menyatakan bahwa Musa berumur 40 tahun saat membunuh orang Mesir. Umur inilah yang dikatakan di dalam Ibrani 11 tadi dengan istilah dewasa. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, dewasa dalam iman menolak menjadi anak putri Fir'aun. Dalam usia 40 tahun itulah Musa sadar bahwa kekuasaan Fir'aun sementara adanya, kekuasaan Mesir sementara adanya, kekuasaan dia pun jika ikut putri Fir'aun akan sementara juga. Lebih baik ia mentaati perintah Tuhan, hidup menurut panggilan Tuhan, fokus pada kekekalan yang memang tidak terlihat itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sadar bahwa dunia ini sementara adanya? Kekuasaan kita juga sementara adanya, kedudukan kita juga sementara adanya, pemerintahan-pemerintahan di dunia ini pun sementara adanya. Akankah kita mengejar itu sehingga lupa untuk fokus pada kekekalan? Seluruh waktu kita habiskan untuk mengejar yang sementara. Apa untungnya buat kita? Untungnya hanya kesementaraan belaka. Beda dengan keuntungan sesungguhnya, hanya ada pada kehidupan kekal. Bersama Tuhan Yesus, kita dapat bertemu muka dengan muka selama-lamanya. Di samping itu, kita juga diingatkan apa yang terjadi di dunia ini.
Dari bencana alam, gunung meletus, tanah longsor, peperangan, bahkan pandemi pun tidak akan mempengaruhi kita. Karena hal-hal itu ada masanya. Kita semua tahu bahwa bencana alam akan berlalu, tanah longsor akan berlalu, bahkan pandemi pun akan berlalu. Tetapi begitu banyak orang yang dikuasai ketakutan dalam menghadapi pandemi. Kalau kita dikuasai ketakutan, mari sadar bahwa dunia ini sementara, apalagi dengan pandemi. Sangat sementara, bukan? Kita sebagai orang-orang percaya harusnya sadar bahwa dunia ini sementara. Fokuslah pada kekekalan yang membuat kita tidak dikuasai ketakutan. Selain daripada itu, kita juga akan dapat melakukan tindakan-tindakan iman yang Tuhan kehendaki. Lalu penyadaran Musa yang ketiga adalah Musa menyadari bahwa harta yang ia punyai itu pun sementara. Penyadaran Musa bahwa harta benda yang ia punyai adalah sementara membuat Musa bertindak mau melepaskan itu semua. Musa sadar bahwa kekayaan yang dimiliki itu sementara. Musa sadar bahwa baju-baju indah yang ia pakai tiap hari itu juga sementara. Status yang dimilikinya pun juga sementara. Musa sadar bahwa harta warisan yang dimiliki oleh putri Fir'aun itu pun sementara juga. Semuanya itu tidak ada yang dimiliki selamanya, sehingga Musa harus melepaskan itu semua. Musa lepaskan atau tidak lepaskan, toh akhirnya juga terlepas sendiri karena itu sementara adanya. Sehingga saat itulah Musa melakukan tindakan iman untuk melepaskan itu semua, untuk fokus pada kekekalan yang tidak dibatasi oleh masanya, tidak dibatasi oleh waktu, kehidupan yang dapat dinikmati selama-lamanya, yaitu kekekalan. Fokus terus-menerus melihat tujuan, tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Jika kita lihat peristiwa sesungguhnya ada di dalam Keluaran 2 ayat 11-15. Dalam ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa tindakan Musa yang membunuh orang Mesir itu dilakukannya dengan sadar karena ketidakadilan yang dilakukan oleh orang Mesir yang melakukan kerja paksa, bahkan memukulnya. Lalu setelah pembunuhan itu diketahui oleh orang lain dan Fir'aun, Musa lari ke padang gurun karena takut akan dibunuh oleh Fir'aun dan akhirnya hidup menjadi buronan. Dan kita ketahui, kita sebagai orang percaya harus sadar bahwa harta benda itu sementara. Harta benda yang kita punyai tidak bisa membeli kehidupan kekal kita. Sebelum kita mengakhiri firman ini, ada lagu bahasa Jawa yang mengingatkan kita akan penyadaran Musa tersebut, yang berkata, eling-eling manungso bakale mati, eling-eling wong donya pira lawase, eling-eling bondo donya ora langgeng, gesang langgeng namung nderek Gusti Yesus. Lagu ini mengartikan supaya kita ingat bahwa umur kita itu sementara, manusia di dunia ini pun sementara, dan harta benda yang kita punyai pun sementara juga. Hidup kekal hanya ikut Tuhan Yesus. Beranikah kita memilih yang benar walaupun itu beresiko buat kita? Dengan fokus pada kekekalan, Musa mampu melakukan hal itu, maka kita juga bisa untuk melakukan itu. Bukankah Tuhan Musa juga Tuhan kita juga? Fokuslah pada kekekalan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami tentang kehidupan yang berfokus pada kekekalan. Oleh sebab itu, mampukan kami untuk hidup yang berfokus pada kekekalan melalui kedewasaan iman kami yang selalu bertumbuh dari hari ke hari, sehingga kehidupan kami yang berfokus ini dapat mempengaruhi orang lain di sekitar kami untuk hidup fokus juga kepada kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9:30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.